Jadi kalau di Indonesia ada orang yang sibuk dan begitu mudah menyerang praktek devosional orang-orang Katolik dengan menghormati patung atau ikon orang-orang kudus, patung Maria, patung Yesus. Di negara yang lain kita melihat suatu pemandangan yang lumrah. Orang dengan agama manapun tampak datang dan biasa saja mengunjungi suatu gereja misalnya, mengambil foto atau sekedar mengambil kesempatan untuk berdiam diri, untuk menikmati seni yang ditampilkan oleh gereja-gereja. Mari kita dengarkan kesaksian seorang pastor yang tinggal di Efesus, di Santuario Rumah Maria ini. Kesaksian yang sangat menarik. La preghiera di appoggio per la nostra diocesi, per la gente, per i pellegrini che ci chiedono, diciamo, per i loro bisogni, ma anche una preghiera di ringraziamento, perché qui nello stesso tempo che ascoltiamo e aiutiamo con quello che possiamo la gente, anche sentiamo i loro ringraziamenti, perché tante famiglie, sia dei cristiani, sia dei musulmani, sia di altre parti del mondo, di altre denominazioni, hanno ricevuto per l'intercessione della Beata Vergine Maria delle grazie. E come potete vedere all'inizio dell'entrata lì sopra ci sono dei segni della gente che si è guarita e hanno lasciato lì, oppure qui dei piccoli ricordi che loro hanno lasciato perché hanno ricevuto le grazie. E possiamo dire che siamo testimoni anche della presenza della Madonna qui, che sta lavorando, della grazia di Dio, che per la sua intercessione siamo testimoni che lei lavora qui. Dan ini sebuah pemandangan lain yang menarik. Di kota Istanbul, kalau kita mengunjungi Masjid Hagia Sophia, kita melihat di sana masih tampak ikon-ikon malaikat, ikon para kudus, dan ikon sentral Hagia Sophia, sang kebijaksanaan ilahi. Yesus dipangku oleh Maria masih tampak di sana. Tentu saja semua orang yang datang di tempat ini, yang sekarang adalah sebuah masjid, tidak sedang menyembah berhala. Mereka sedang berdoa, menikmati sejarah peninggalan yang bernilai dan ikon-ikon yang begitu memukau. Mereka mengaguminya sebagai suatu karya seni dan tidak sebagai suatu berhala, tentu saja. Tentu saja di sini sesuatu yang begitu berbeda dengan cara pandang kita yang bisa begitu sempit seperti di Indonesia. Masih ada banyak orang yang menilai sesuatu begitu sempit dan tidak bisa melihatnya dengan suatu wawasan yang lebih luas. Tidak bisa menikmati sesuatu sebagai suatu karya seni yang patut dinikmati, yang patut disyukuri sebagai suatu kebanggaan dalam sejarah kita, apapun agama dan kepercayaan kita. Oke teman-teman sekalian, dan sekarang kita melihat suatu contoh kesaksian lain yang tidak kalah menarik di Pulau Buyukada, Turki. Teman-teman, nanti kita akan masuk ke dalam gereja. Di sana ada banyak hal yang kita lihat dan sangat menarik. Ayo, mari kita masuk. Sekalian, kita sudah berada di gereja, persisnya di depan patung Santo Antonius dari Padua. Tadi saya dengar Romo Duma cerita bahwa rupanya di depan patung Santo Antonius ini bukan hanya orang Katolik, tapi juga saudari-saudara kita yang Muslim berdoa di sini. Kita dengar penjelasan Romo Duma, kenapa kok saudari-saudara kita yang Muslim berdoa di tempat ini. Satu pagi saya datang dari Istanbul, waktu itu jam sekira 9:05, sehingga saya waktu itu terlambat 5 menit untuk membuka gerbang gereja. Di belakang saya ada seorang ibu dan teriak kepada saya, Romo, tolong jangan pernah ditutup gereja di sini, kata dia. Saya ini seorang Muslim dan sudah 5 tahun selalu berdoa setiap hari di tempat ini. Jadi rupanya gereja ini bukan hanya tempat orang-orang Kristen atau Katolik untuk beribadah, tetapi juga mereka orang-orang setempat, yakni berkepercayaan Islam. Mereka datang ke tempat ini khususnya datang mengambil lilin,
lalu kemudian mereka membakar. Kalau untuk kita orang Katolik itu kan lambang yang mengingatkan kita kepada anugerah pembaptisan. Tetapi mereka dengan intensinya masing-masing, biasanya tentang keluarga, tentang pekerjaan. Mereka datang di tempat ini. Setelah itu mereka ambil lilinnya dan berdoa di hadapan kita. Di atas altar itu ada gambar Santo Pacificus. Jadi mereka tengadahkan lilinnya ke gambar itu dan kemudian mereka berdoa. Setelah itu baru mereka membakarnya di sini. Nah, yang unik dengan patung ini, Santo Antonius, setiap hari Selasa kami ada misa jam 11 siang. Pada saat misa itu biasanya banyak orang sekitar di sini atau juga para turis yang datang dari Istanbul. Kebanyakan mereka orang Turki. Mereka datang ke gereja dengan membeli roti. Kebetulan di sana ada toko roti. Mereka membawa roti 1 atau 2 keping roti. Lalu rotinya itu diletakkan di tempat ini. Dan mereka ambil secuil roti itu setelah mereka berdoa. Dan biasanya menurut tradisi, roti itu pada sore hari akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Begitu. Tidak hanya roti, tetapi juga minyak goreng untuk masak, atau kalau enggak itu seperti kita kacang-kacangan itu untuk dimasak sebagai sayur. Jadi mereka datang ke tempat Santo Antonius, mereka sentuh patungnya, lalu juga sentuh patung Santa Rita di sana. Begitu. Dan setelah itu mereka akan berkeliling mengelilingi bangunan gereja ini sambil berdoa, dipusatkan di depan altar itu. Nanti di depan altar itu, dan mereka berdoa lalu kembali lagi ke tempat ini. Begitu seterusnya. Terima kasih, ini sangat menarik ya teman-teman. Roma Duma ini kan ada juga selain tadi ya, umat Islam itu mereka berdoa di Santo Antonius dari Padua. Mereka membuat gerak seperti Santo Pacificus ya. Kalau gerak itu apa? Maksudnya keyakinan apa yang membuat mereka meniru gerakan itu? Ya, buat mereka mungkin karena ini orang suci, lalu kemudian apapun yang dilakukan orang suci itu mereka akan lakukan. Dan kebetulan kan di gambar itu Santo Pacificus menghadap ke langit. Dan kita tahu kalau kita menghadap ke langit itu berarti kita menghadap kepada Tuhan sendiri. Itu. Terima kasih penjelasannya Romo Duma. Kiranya teman-teman sudah cukup puas melihat contoh-contoh kesaksian tadi. Tetapi kalau belum, ayo mari kita saksikan sekali lagi suatu pemandangan yang menarik. Ini ada teman-teman orang Muslim yang berpakaian hitam. Mereka adalah para mistikus Islam atau yang biasa disebut sebagai kelompok atau kaum sufi, biasa disebut demikian. Mereka berdoa bersama sebuah kelompok religius Fransiskan di sebuah gereja. Dan di sini kita melihat suatu pemandangan yang tidak kalah mengesankan. Ada ikon Maria, tentu saja. Kemudian ada ikon-ikon yang lain, yang khas dari sebuah gereja. Dan mereka semua berdoa di sini. Tidak ada yang salah, suatu pemandangan yang biasa. Suatu bentuk doa yang tentu saja membawa damai, membawa keharmonisan. Ada umat juga yang hadir di sana menyaksikan doa bersama. Dan tidak ada orang yang merasa kurang sesuatu karena berdoa di suatu tempat ibadat. Dan sebagai penutup, 2 foto yang menarik. Foto pertama, 2 orang berjilbab sedang berdoa di depan patung Maria. Dan seorang yang mengirimkan foto dengan caption menarik dari Vatikan.